Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman seluruhnya yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bertemu dan berkumpul di pertemuan Zoom pada sore hari ini. Oke, mohon maaf sebelumnya karena kita mulai waktunya di 10 menit eh, lewat dari jadwal yang harusnya di 16.30. Karena kita berharap teman-teman yang lainnya sudah berkumpul dulu semuanya agar tidak ada yang tertinggal dari awal meskipun pertemuan hari ini tetap ada recordingnya. Oke, disclaimer di awal, kakak berharap teman-teman semuanya mau berkontribusi aktif karena rugi sekali kalau seandainya teman-teman nggak tahu tapi nggak mau tahu. Jadi kalau nggak tahu harus bertanya. Oke ya. Em, Selamat sekali lagi teman-teman sudah lulus di tahapan TKD-nya. Nggak mudah pastinya, tapi teman-teman bisa sudah sampai di pertemuan kita hari ini gitu ya, untuk mempersiapkan tes selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian bisa di pertemuan hari ini untuk ikut seluruh sesinya dengan sangat baik, insya Allah nanti pada saat pelaksanaan tesnya juga dalam keadaan yang memuaskan juga hasilnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, boleh bantu reactionnya teman-teman biar kakak tahu kalau kalian sudah ada di depan layarnya masing-masing. Biar kakak nggak ngomong sendiri. Arkan sudah memberikan reaksi, terima kasih. Yang lain, Yudika juga sudah, Davina juga, Dirja. Oke, udah banyak nih, udah banyak ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon kerjasamanya karena kakak tidak akan bisa menjelaskan dengan sangat baik kalau seandainya teman-teman tidak mau berkontribusi. Lagi-lagi itu yang akan kakak sebutkan. Nah, di pertemuan hari ini kakak izin untuk share screen. Silahkan dipersiapkan untuk alat tulisnya, buku, dan lain-lain sebagai catatan biar teman-teman bisa menulis dan mencatatnya. Biar ingat gitu ya. Sebentar kakak izin share screen dulu. Oke. Oh iya, kakak belum perkenalan. Perkenalkan teman-teman semuanya. Nama kakak adalah Kak Zuhro. Jadi di pertemuan hari ini dan mungkin sampai dengan pertemuan besok, insya Allah kita akan bertemu untuk membahas terkait dengan kepribadian. Oke ya. Kalau Unhan itu psikologinya terbagi atas dua. Satu psikologi di daerah, yang kedua adalah psikologi yang ada di pusat. Boleh bantu kalau misalnya teman-teman ada informasi apakah tes IQ dilakukan di psikologi daerah atau di psikologi pusat. Karena setahu kakak dilakukannya di psikologi pusat. Tapi nggak tahu nih kalau teman-teman ada yang tahu. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kayaknya. Apa bingung? Tahu nggak di mana tes IQ-nya? Pusat, Kak, pusat. Oh, di pusat ya. Oke, sudah pasti di pusat ya. Nah, terima kasih banyak Elsa sudah bantu untuk konfirmasi. Jadi di pertemuan hari ini kakak mau kasih tahu ke kalian bahwa tes psikologi itu terbagi atas tiga kelompok atau tiga jenis. Jadi kakak izin tambah dulu sebentar. Sebentar. Iya, apa? Oh, iya, Mas. Iya. Oke, jadi teman-teman harus tahu bahwa pengerjaan soal tes psikologi itu terbagi atas tiga jenis. Oke ya, sudah terlihat semuanya tulisannya sudah ya? Tes psikologi di Unhan, nggak hanya di Unhan sih sebenarnya. Tes psikologi itu secara umum terbagi atas dua kelompok atau dua jenis. Em, tapi ada cabangnya tersendiri gitu ya. Ada satu yang dia memiliki cabang tersendiri. Jadi biar gampangnya, kalau misalnya kita mekarkan lagi, dia fokusnya adalah tiga. Yang pertama adalah untuk mengukur kecerdasan. Itulah ada namanya tes IQ. Jadi IQ itu kan nama lain dari intelijen. Intelijen itu berarti sesuatu yang mengukur kecerdasan. Oke, selanjutnya ada kecermatan. Kecermatan di sini berarti mengukur bagaimana kemampuan ketelitian, ketahanan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kepribadian. Nah,
kepribadian di sini yang akan kita pelajari sampai dengan selesai gitu ya. Nah, kalau untuk kecerdasan, teman-teman mungkin akan bertemu dengan tentor-tentor yang akan membahas terkait dengan TIU. Jadi nggak usah khawatir karena kecerdasan di sini dia mirip-mirip kayak TIU, dia serupa tapi tak sama gitu ya. Ada triknya nggak, Kak? Pasti ada triknya. Jadi nanti juga mohon untuk dipelajari dengan matang. Nah, si kecermatan ini merupakan bagian terkecil dari kecerdasan. Jadi sebenarnya dia bisa masuk ke dalam kecerdasan, hanya saja dia dipisahkan tersendiri untuk melihat bagaimana ketahanan dan ketelitian kalian. Nanti ngajarin siapa Kak? Biasanya Kakak juga akan menyisipkan sedikit demi sedikit, tapi lebih banyaknya mungkin triknya akan diberikan sama tentor TIU-nya sendiri. Nah, kalau kecermatan, contohnya apa? Tes Pauli atau tes Kraepelin, atau bahasa lainnya adalah tes Koran, gitu ya. Sedangkan tes kepribadian, nah si kepribadian inilah yang agak sedikit lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Gitu ya teman-teman. Nah, mohon untuk diperhatikan kita masuk di kepribadian satu. Kepribadian satu di sini berkaitan dengan apa, Kak? Nah, kita akan bahas kalau untuk bentar di bagian sini dulu deh Kakak tulisin. Kepribadian untuk tes psikologi 1 di Unhan itu secara prediksi Kak, kalau angka hilang itu adakah? Kalau untuk angka hilang dia masuknya di kecermatan, tapi kalau di Unhan sepertinya tidak ada. Jadi kecermatan di Unhan itu masuknya Pauli dan Kraepelin. Tapi apakah perlu dipelajari? Silakan dipelajari saja karena kalaupun masuk itu berarti menguntungkan kalian karena sudah berlatih dari awal. Kalau seandainya tidak masuk berarti nggak masalah juga karena juga sebagai bentuk pembelajaran gitu ya. Tapi setahu kakak, kalau dilihat dari tahun sebelumnya, tidak ada masuk di Unhan, gitu ya. Biasanya angka hilang itu masuknya di mana, Kak? Masuknya angka hilang seringkali di dalam tes polisi. Oke ya. Nah, kepribadian itu seringnya jatuh ke tes SJT kalau untuk yang tes psikologi 1. SJT itu apakah? Situational Judgment Test. Dia seringkali serupa dengan tes TKP. Jadi soalnya mirip-mirip banget sama tes TKP, jadi mohon dipelajari dan diingat-ingat lagi nih apa saja trik cara pengerjaan tes TKP-nya gitu ya. Soalnya serupa tapi tak sama. Penilaiannya sama nggak Kak? Ya, sama kayak TKP. Lalu yang kedua apa yang akan dipelajari? Yang akan dipelajari selanjutnya adalah pass hand. Pass hand di sini adalah soal-soal yang isi opsinya itu terdiri dari kata sesuai tidak sesuai, sangat tidak sesuai, atau setuju tidak setuju tidak setuju, terus masuk ke sesuai dengan saya atau hampir mirip dengan saya dan yang lainnya. Terus pas hand ini biasanya ada apa lagi selain dari setuju tidak setuju, dia seringnya ada yang nama tesnya ya tidak. Oke. Ya tidak ini nanti biasanya masuknya lebih ke Treswa dia. Oke. Baru yang ketiga apa? Yang ketiga adalah EPPS. Oke, EPPS di sini soalnya ada 225 dikerjakan dalam waktu 40 menit dan ada di Papikostik. Nah, Papikostik ini mirip sebenarnya sama si EPPS, cuman dia lebih mudah karena soalnya hanya 90 gitu ya, teman-teman. Jadi fokusnya ke bagian sini. Kak, yang kita pelajari apa? Kalau misalnya memang bisa kita pelajari semuanya, tapi kalau misalnya tidak bisa di pertemuan hari ini kita masuk di pertemuan yang besoknya. Gitu ya, teman-teman. Sebelum kita masuk, ada nggak yang mau ditanyakan? Aman? Belum ada? Oke, oke, kakak anggap tidak ada dan aman. Oke, kita masuk ke kepribadian satu. Oke, silakan diperhatikan teman-teman semuanya bahwa kepribadian satu ini fokusnya di khususnya untuk yang pasien ya, khususnya untuk EPPS itu tadi apakah EPPS itu apanya nih? Soalnya tadi EPPS itu dia terdiri dari 225 soal yang dikerjakan dalam waktu 40 menit. Oke. Nanti waktu kalian tes, mereka nggak akan nulisin nama alat tesnya ya. Jadi yang kakak sebutkan tadi itu sebenarnya nama alat tesnya gitu ya, atau istilah lain dari tesnya. Jadi mereka nggak akan tuliskan biasanya. Kakak akan kasih tahu ciri-cirinya tapi karena ciri-ciri itu udah pasti akan menentukan trik mana yang kalian akan pakai gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa start dari tes psikologi sampai nanti kalian ada tes wawancara, kalian tetap harus menjaga konsistensi. Berarti setelah ujian, mohon untuk dicatat beberapa hal penting yang masih kalian ingat. Gunanya untuk apa? Menjaga agar kalian tidak salah jawab atau berbeda jawaban di tes selanjutnya. Jadi ada sinkronisasinya gitu ya.
Dan satu lagi, tes kepribadian itu meskipun online ataupun offline yang dilihat juga sikap. Jadi kalau misalnya ngerjakan, jangan kepalanya dimereng-merengin gitu, atau tangannya digerak-gerakin, atau tangannya digigit, kakinya digoyang-goyangin, itu juga masuk ke dalam tes observasinya. Jadi psikologi itu dicek bukan hanya dari hasil kalian, tapi dilihat juga dari observasinya. Nanti diperkuat di bagian mananya, Kak? Diperkuat nanti di bagian tes wawancara akhir gitu ya, atau di mental ideologinya. Nah, langsung kita masuk ke dalam fokus penilaian khusus untuk PASHEN. PASHEN ini menilai konsep bekerja, kepribadian dalam bekerja, konsistensi dan cerminan instansi. Jadi, karena kalian masuk ke dalam Unhan dan sudah memilih program studi mana yang mau kalian ambil, maka otomatis dijadikan sebagai patokan utama sebagai cerminan instansi. Karena jawabannya sudah pasti berbeda-beda. Kalau kamu mau masuk program studi olahraga, dan ada teman kamu yang mau masuk ke program studi kedokteran militer, cara jawabnya sama nggak, Kak? Sudah pasti berbeda, gitu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan sama-sama. Nah, konsep bekerja di sini berarti berkaitan dengan apa? Bagaimana cara kamu menempatkan diri, bagaimana kamu tuntas dalam mengerjakan. Kalau kepribadian dalam bekerja bagaimana, Kak? Bagaimana kamu menyikapi sebuah permasalahan, bagaimana kamu menyelesaikannya. Kalau konsistensi berarti bagaimana kamu bisa selesai dan bisa bergerak secara ini ya, fluktuatif naik ke atas. Jadi sistemnya semakin lama semakin baik, semakin lama semakin kuat dalam perencanaan pengerjaan. Oke, untuk hal selanjutnya ada yang perlu kalian tahu nih, bagian hal penting gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, Kak, PASHEN ini berarti mirip kayak TPS ya yang udah kita pelajari. Betul, dia mirip dengan TPS yang udah kita pelajari. Jadi sebenarnya mereka ganti nama doang gitu ya. Ada beberapa yang namanya diganti, tapi triknya sama nggak, Kak? Sama. Yang penting tahu ciri-cirinya, gitu ya. Nah, mohon untuk dilihat. Di sini ada hal penting. Hal penting ini tujuannya untuk apa, Kak? Hal penting ini tujuannya biar kalian nggak sembarangan untuk menentukan, gitu ya. Lihat, Kakak akan mewajibkan kalian untuk mendengarkan. Jadi, sebagai seorang yang berharap untuk lulus, maka ikutilah dengan sangat baik, effortnya juga dikeluarkan dengan sangat maksimal. Kalau effortnya setengah-setengah nggak akan bisa gitu ya. Salah satu effortnya apa? Mohon untuk fokus dan dengar instruksi yang disampaikan. Jadi instruksi nanti ada dua jenis, satu didengar, satu lagi dilihat. Berarti yang didengar sesuatu yang akan disampaikan secara lisan. Sedangkan kalau melihat berarti sesuatu yang ditampilkan di layar. Oke ya teman-teman? Nanti akan ada jebakan. Oke, lihat. Di soal akan ada bentuknya gini nanti instruksinya. Silakan kerjakan dan jawablah sesuai dengan kondisi Anda. Oke, itu jebakan teman-teman. Kak, ada nggak bahasa lain dari sesuai kondisi Anda? Ada. Jawablah sesuai dengan yang Anda ketahui. Jawablah sesuai dengan yang Anda pahami. Jawablah sesuai dengan keadaan Anda saat ini. Nah, itu jebakan teman-teman. Kenapa? Tadi di awal kakak sudah kasih tahu bahwa silahkan jawab sesuai dengan cerminan instansi di bagian sini, gitu ya. Cerminan instansi berarti instansi nggak mau tahu kamu tuh sebenarnya gimana, tapi instansi mau lihat kamu tuh sesuai nggak sama yang mereka inginkan. Oke ya teman-teman. Jadi misal ada soal, saya senang bertemu dengan seseorang. Kak, aku orangnya introvert banget, aku nggak suka ketemu sama orang. Kalau kamu ngikutin dengan kondisi kamu saat ini atau kondisi nyatanya kamu, maka otomatis kamu nggak bisa lulus, sayang. Mohon maaf. Kenapa? Karena kalau orang yang mau berkecimpung di dunia yang seperti ini, Unhan, Akmil, Akpol, lalu CPNS, Sekolah Kedinasan, maka otomatis kerjanya adalah melayani masyarakat dan Indonesia. Mengabdi. Maka seorang introvert itu nggak cocok untuk kerja di bidang seperti ini. Jadi mohon untuk hati-hati ya, karena yang dinilai juga adalah seseorang yang ekstrovert. Oke? Maka jawabannya apa? Sudah pasti sangat setuju. Tidak boleh ngikutin bagaimana keadaan kamu yang sebenarnya. Kak, berarti ini manipulasi dong. Nah, banyak orang yang bilang gitu ya. Kak, berarti ini manipulasi dong. Kami nggak mau. Aku nggak mau bohong misalnya gitu ya. Kakak tidak mengajarkan kalian untuk memanipulasi, tidak juga mengajarkan untuk berbohong, tapi kakak mengajarkan kalian menjadi seseorang yang benar sesuai dengan cerminan instansinya masing-masing. Oke? Jadi kalau misalnya kamu ngerasa introvert itu tidak bisa dirubah dan kekal adanya, itu salah besar. Oke. Sama kayak orang yang ngerasa kalau dirinya itu nggak pinter. Pinter itu adalah sesuatu yang bisa diubah. Jadi kalau misalnya mau pinter, berarti malasnya harus dihilangkan.
Apakah biar kita pintar harus memanipulasi sesuatu? Anggapannya gini teman-teman, manipulasi itu tidak selamanya buruk gitu ya. Manipulasi itu ada 3 tahapannya. Ada yang bisa langsung menghilangkan, ada yang meningkatkan, atau dia mengurangi. Jadi hati-hati dalam konteks pemahaman. Oke ya? Nah, lalu ada lagi instruksi yang dia jadi jebakan. Nanti ada soal bentuknya gini. Maaf, bukan soal. Opsi yang dia bilang tidak ada jawaban benar dan salah. Nah, kakak tidak menyalahkan instruksi ini, tidak juga membenarkan, tapi kakak mau meluruskan bahwa memang tidak ada jawaban benar dan salah. Karena yang ada adalah sesuai dan tidak sesuai. Berarti kalau kamu sesuai dengan instansi yang kamu mau, luluslah kamu. Tapi kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan instansi yang kamu mau, berarti bukan rezeki kamu di situ. Berarti ada satu dan lain hal yang perlu untuk dirubah. Oke ya? Jadi kalau misalnya kalian anggap pasien ini sistemnya adalah 0505 itu kurang tepat karena dia sistemnya adalah sesuai dengan banyaknya opsi. Jadi kayak TKP 54321 atau 4321 kecuali tadi ya tidak. Kalau ya tidak khususnya di Keswa dia ada 01 ataupun minus. Jadi di Keswa dia khusus untuk minus. Keswa itu nanti kita akan pelajari lagi. Makanya kakak tunggu kalian. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran Keswa. Bahkan kakak mau ketemu lagi sama kalian saat kalian menggunakan baju PDH-nya masing-masing. Oke? Amin. Maka kalau misalnya ketemu sama Amin. contoh, amin. Saya mampu mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, kok aku nggak suka. Amin. Aku tuh, iya, aku tuh anak pertama, jadi aku nggak suka mendahulukan kepentingan orang lain. Lagian ngapain sih gitu misalnya. Tetap nggak boleh teman-teman. Nah, jadi seseorang yang bekerja dan berkecimpung di bagian ini wajib bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Itulah yang terjadi ketika kalian agak terkejut nih waktu TKD kemarin. Kok ada TKP iman dan takwa, iman dan takwa itu masuk di materi mana? Sebenarnya nggak usah panik, karena sebenarnya triknya tetap sama. Trik pengerjaannya tetap sama. Hanya mereka menjebak, biar kalian shock gitu ya. Agak terkejut batinnya, padahal sama aja gitu ya. Kak, tes ini nanti ada judul materinya nggak? Misalnya ketekunan atau hubungan harmonis gitu, Kak. Nggak ada, sayang. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalnya saya mampu mendahulukan kepentingan orang lain, jawabannya sangat setuju. Kak, aku pernah dengar Kak, kalau ada soal tentang sangat setuju, sangat tidak setuju, sesuai, sangat tidak sesuai, itu berarti kami harus jawab yang sangat-sangat ya Kak? Enggak juga. Jadi dia ada ketentuan, ada rumusnya teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan sangat atau nggak boleh pilih sangat gitu. Ada ketentuannya, tergantung. Nanti kita masuk ke dalam triknya, oke? Lalu kita masuk nih. Nah, di bagian sini ada clue. Clue itu berarti pertanda sebagai kata kunci bagaimana cara mengerjakannya. Biasanya soal-soal seperti ini itu soalnya terdiri dari 100 gitu ya. Dikerjakan dalam waktu berapa menit? 20 menit. Maka biasanya akan ada kata-kata jawablah dengan cepat dan akurat. Oke. Soal atau dia bilang gini, soal ini tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaan. Berarti itu adalah kode bahwa soalnya pasti banyak dan waktunya singkat. Berarti yang harus dilakukan adalah kalian jawabnya itu sekali baca. Oke, sekali baca. Kalau misalnya sudah apa namanya? Sudah selesai baca ABCD-nya, maka ya udah langsung lompat ke jawaban selanjutnya. Jadi nggak boleh terlalu lama berkumpul di satu soal doang, gitu ya, teman-teman. Nah, sebelumnya, nah sebelum kita masuk ke dalam trik, adakah yang mau ditanyakan teman-teman untuk hal penting? Aman? Opsi netral nanti ada nggak Kak? Oke, itu nanti Kakak kasih tahu sayang di bagian triknya ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, tadi pertanyaan Elsa Kakak jawab di trik gitu ya. Oke, kita masuk sekarang ke bagian trik dan rumus. Nah, gunanya trik dan rumus apa? Kakak nggak mau ngajarin kalian materi karena dengan materi kalian belum tentu lulus. Tapi kalau untuk trik udah pasti gitu ya. Kalau misalnya materi mungkin kalian bisa baca-baca sendiri, tapi kalau untuk trik kita khusus ya, kita rancang sendiri dan kita teliti. Kita lihat apakah benar bisa menjamin nilainya baik atau tidak. Nah, oke. Maka di bagian trik dan rumus, teman-teman silakan lihat. Kakak tulis di paling atas adalah jawab seluruh soal. Jadi, meskipun tidak ada nilai yang benar dan salah,
atau pengurangan, khusus untuk pass hand ya teman-teman, diperhatikan lagi yang khusus untuk pass hand, itu tidak ada pengurangan nilai, maka jawab seluruh soalnya. Itu. Tapi jangan asal-asalan. Kalau kalian asal-asalan berarti nggak belajar. Jadi intinya kalau udah tahu trik, udah tahu rumus, belajar. Cara belajarnya gimana Kak? Banyak kok sekarang bocoran-bocoran yang ada di Google itu. Nggak harus tepat, yang penting kalian akurat cara jawabnya. Mau sama persis atau tidak, gitu ya. Nah, lanjut. Ada mohon untuk tidak menjawab opsi. Nah, ini tadi yang ditanya sama Elsa. Kak, kira-kira ada nggak opsi netral? Biasanya ya, mereka akan meletakkan opsi yang kakak tulis tuh, rata-rata netral di antara hampir itu pada narasi soal. Kenapa ditulis sama mereka sebagai jebakan? Mohon untuk diperhatikan, meskipun tidak ada nilai yang kurang atau minus, tidak ada sistem benar dan salah, tapi tetap harus teman-teman ketahui bahwa pilihan rata-rata netral di antara dan hampir itu jebakan. Jadi kalau misalnya nanti mereka screening dan cara pengecekannya kan screening, mereka cek kalau seandainya kamu terlalu banyak menjawab atau ada menjawab kata-kata atau opsi dari rata-rata netral di antara hampir, maka hmm, dipertimbangkan kelulusannya. Ya, siapa sih yang mau dipertimbangkan gitu ya? Kalau bisa lulus langsung, apa yang harus dipertimbangkan? Jadi, kata atau opsi rata-rata netral di antara dan hampir jangan dipilih. Kalau muncul. Kalau nggak ada, berarti nggak usah fokus ke situ. Yang nggak ada jangan dicari, yang ada diabaikan. Khusus untuk di bagian rata-rata netral dan lainnya. Alasannya kenapa, Kak? Oke, alasannya adalah seseorang yang menjawab rata-rata netral hampir di antaranya berarti orang yang tidak teguh pendirian, gampang digoyang orang dan lain sebagainya. Betul banget Opet. Ini kakak manggilnya Opet nggak apa-apa ya, karena namanya Opet. Betul banget karena ragu-ragu. Ingat kalau misalnya di TKP saja pemilihan opsi jawaban itu tidak boleh ada yang ragu-ragu, maka di sini pun sama. Mereka nggak akan mau tuh cari orang yang kalau misalnya melakukan sesuatu sistemnya ragu-ragu. Jadi Kak, kalau misalnya ada dua pilihan yang urgent banget, dua-duanya bagus. Misal saya harus menolong teman saya atau menolong orang tua saya di saat yang urgent. Misal mereka disekap. Maka yang harus saya lakukan apa? Kan saya nggak mau memilih di antaranya karena itu bukan pilihan. Misal. Tetap teman-teman, kalian nggak akan mungkin tidak bisa memilih di antara dua pilihan. Kalau ada dua pilihan, maka harus memilih salah satu di antaranya. Nggak bisa dua-duanya kalian selamatkan. Jadi gimana cara menjawabnya Kak? Ada trik. Pakai trik nanti. Tetap pakai trik. Ada triknya. Oke? Untuk ini, ada yang bertanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya. Aman. Aman ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian yang di bawahnya. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat, Kak, kok ini agak lain sedikit? Kok ada 7 opsinya gitu ya? Jadi beda-beda biasanya. Beda-beda bagaimana cara apa ya? eh, bagaimana cara mereka memodifikasi halaman kalian punya. Ada dia yang A, B, C, D, E, ada dia yang sistemnya adalah lingkaran seperti ini. Kalau yang A, B, C, D, E gampang. Ada kata netral, ragu-ragu, di antara hampir, udah pasti nggak boleh dipilih. Tinggal dibuang aja gitu ya, atau tinggal dianggap tidak ada. Tapi Kak, kalau lingkaran-lingkaran gini kami tahu dari mana, di bagian mana dia letaknya hampir dan di antara, atau opsi yang nggak boleh dipilih. Gampang. Kalau misalnya dia 7, maka 3 yang di tengah itu nggak boleh dipilih. Berarti yang boleh dipilih cuma 2 di kanan atau 2 di kiri. Kalau 5 Kak opsinya berarti satu yang di tengah tidak boleh dipilih, maka yang 2 di kanan sama 2 yang paling kiri itu yang boleh dipilih. Oke? Kak, ini bisa nggak kami lihat contohnya nih, si yang lingkaran-lingkaran ini? Bisa. Nanti silakan cari dan kakak akan suruh tes biasanya. Silakan tes sendiri ya setelah kalian setelah kalian masuk kelas ini. Kalau misalnya mendapatkan hasil sebagai seorang komandan, ya biasanya udah akurat cara pengerjaannya. Oke, cari nanti 16 personalities. Personalities. Oke, di Google. Nanti cari aja, kerjakan. Setelah mendengarkan rumusnya, gitu ya. Baru apalagi, Kak? Dahulukan seluruh pilihan sesuai prioritas. Lagi-lagi. Sesuai prioritas. Prioritas kalian apa? Yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nggak ada cerita, memang harus. Namanya kerjanya memang di bidang itu. Ya sayang? Oke, lanjut ke bagian rumus. Nah,
Kakak selalu pecahkan khusus untuk past hand ini dalam 3 rumus. Sebenarnya 2 rumus saja sudah bisa, tapi kakak kalau dalam penjelasan akan menjelaskan 3 rumus. Oke, lihat. Akan ada soal yang dia sifatnya memiliki pembanding. Pembanding di sini berarti apa? Sesuatu yang sedang dibandingkan. Oke, berarti ada 2 pilihan kayak kakak bilang tadi. Biasanya yang dua-dua pilihan kayak gini lah yang membuat kita agak ragu-ragu. Makanya banyak orang yang terjebak, seringnya milih netral, ragu-ragu di antara atau hampir. Nah, itu yang mereka mau. Kenapa? Gampang mereka menggugurkannya. Kalau misalnya ada orang yang jawab seperti itu. Tapi kan kita nggak mau ya gampang digugurkan ya. Makanya jangan jawab yang yang opsinya ragu-ragu di antara ataupun hampir. Lihat, rumus pertama itu berkaitan sama pembanding. Maaf, pembanding. Pembanding di sini berkaitan dengan sesuatu yang dibandingkan dan pembandingnya sejenis. Oke, dan pembandingnya sejenis. Contohnya, dia membandingkan negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Lihat di bagian pojok sebelah kanan, lebih baik menjadi pencuri daripada pembohong. Berarti dia sedang membandingkan hal negatif dengan negatif, mencuri dan berbohong. Oke. Lalu yang positif dengan positif, lebih istimewa menolong sesama daripada membantu atasan. Menolong sesama daripada membantu atasan. Oke ya. Maka jawabannya apa, Kak? Gitu ya. Kita kan agak bingung ya jawabannya mana. Gampang. Kalau misalnya soalnya terdiri dari pembanding sejenis, maka opsi yang boleh dipilih hanya setuju atau tidak setuju. Oke, hanya 2 itu. Kalau pembandingnya sejenis. Berarti setuju atau tidak setuju. Cara menentukannya kamu bakal jawab setuju atau tidak, gampang. Tinggal cari mana yang dampaknya paling universal. Oke. Mana yang dampaknya paling universal. Contohnya gimana, Kak? Oke. Silakan kerjakan atau jawab nomor soal yang tadi kakak sebutkan. Lebih baik menjadi pencuri daripada pembohong. Kira-kira jawabannya S Mencuri. atau TS? Mencuri. Berarti jawabannya apa? S atau TS? S. Iya. TS, Jawabannya TS. sudah pas. Oke, ada Ah, yang TS. Ada ambil. yang TS TS, nih. S, Ada S. yang TS. Oh, S jadinya. Oke. Oke, perhatikan. Nggak masalah, namanya belajar. Kalau belajar sudah pasti salah. Kalau misalnya nggak salah, itulah nggak perlu belajar gitu ya. Maka kalau salah trial dan error, nggak masalah kalau salah. Jangan malu-malu. Oke, lihat. Kenapa jawabannya S? Perhatikan. Lebih baik menjadi pencuri daripada pembohong. Pencuri itu dia memberikan dampak pada satu orang. Siapa yang dapat dampaknya? Ada Yang orang yang dicuri. Iya, betul. Orang yang dicuri, betul. Sedangkan kalau pembohong, dia memberikan dampak berkepanjangan. Contoh, kalau nggak tahu sesuatu yang hoax sifatnya. Dah, orang yang kakak beritahu, otomatis memberitahukan lagi kan informasi itu kepada orang lain. Ketika sudah terjaring informasi hoax ini, dia bukan lagi jadi hoax, tapi bisa saja menjadi sesuatu yang pada dasarnya bohong, menjadi sesuatu yang dianggap seperti kejujuran atau hal yang biasa. Nah, itu lebih bahaya dibandingkan menjadi seorang pencuri. Meskipun mencuri dan berbohong sama-sama bahaya. Itulah kenapa tidak boleh ada tulisan sangat di depannya. Kenapa kalau pakai sangat? Kalau pakai sangat berarti kamu mau jadi pembohong atau kamu bela si pembohong. Padahal kita tidak membela satupun di antaranya. Kak, tapi kan terkadang kita nggak tahu konteksnya itu universal atau personal. Kalau itu gimana, Kak? Kalau universal dan personal udah pasti harus tahu, sayang. Contoh ya, membantu teman sama membantu atasan. Nih ya kakak tulis menolong sesama daripada membantu atasan. Mana yang universal? Mana yang personal? Personal Menolong membantu atasan. sesama. Kapal. Iya, menolong sesama itu adalah sesuatu yang universal. Iya, sedangkan membantu atasan dia personal. Kenapa dikatakan personal? Karena yang mendapat keuntungan hanya si atasan atau kamunya doang. Tapi kalau membantu sesama, konteksnya berarti banyak orang. Banyak orang. Gitu. Contoh kakak kasih yang lain. Lebih baik saya belajar daripada mengajari. Mana yang universal, mana yang personal? Personal belajar.
Yang universal berarti mengajar. Mengajari. Ngajar. Iya, betul. Jadi konteksnya jadi personal ataupun universal itu bukan bukan seolah-olah hanya hal yang si pembuat soal aja yang tahu, enggak. Kita pun akan tahu. Jadi dampak universal itu berarti sesuatu yang kalau dia positif semua orang bisa rasain, kalau dia negatif semua orang juga bisa rasain. Kak, kalau kita jawab tidak setuju, kan lebih baik ya. Bukan berarti kita membela si pembohong. Tidak setuju keduanya berarti secara logika. Hmm, maksudnya apa dulu nih? Coba Dimas. Nggak apa-apa, hidupin aja mic-nya. Dimas. Izin ya Kak, ini kan lebih Boleh. baik menjadi pencuri daripada pembohong. Mm-mm. Kalau kita Mm-mm. jawab tidak setuju, itu kan Mm-mm. berarti kita tidak membela si pencurinya dan Mm-mm. secara logika pun kita tidak membela si pembohongnya. Jadi Mm-mm. pihak panitia Unhan pun bisa Mm-mm. mengatakan bahwa kita ini posisinya tidak setuju akan si pencuri itu Kak. Mm-mm. Oke, perhatikan. Kalau misalnya kamu jawabnya tidak setuju, berarti kamu setuju terhadap si pembohongnya. Lihat bahasanya. Lebih baik. Lebih baik. Berarti dia sedang membandingkan dua hal itu. Lebih baik pencuri, oke, daripada pembohong. Kita nggak mau nih dua-duanya. Kita nggak mau dua-duanya. Kalau kamu jawab tidak setuju, berarti kamu lebih baik mencuri. Gitu, Dimas. Makanya kita jawab sih setuju ini tadi. Ya udahlah, bagus jadi pencuri. Yang dirugikan satu. Tapi kalau berbohong, berarti yang dirugikan banyak orang. Makanya kenapa kita bilang kalau si pilihan jawaban itu ditentukan dari konteks yang dampaknya paling universal. Sebentar, kita lihat. Kalau pencurinya dampaknya luas gimana, Kak? Mencuri bank. Oke. Misalnya curi uang negara. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Apa yang ngerjain soal psikologi ini, apa yang dihadirkan sama soal, cukup itu saja yang dipahami. Jangan kalian luas-luaskan. Kalau diluas-luaskan, itu yang membuat kalian susah menjawab. Ingat ngerjain TKP, psikotes, atau apapun yang berkaitan sama tes psikologi, nggak boleh pakai perspektif. Kalau bilangnya, Kak, kalau misalnya mencurinya pakai mencuri bank, berarti dia perspektif, mencuri bank berarti rugi dong, Kak. Kan universal juga gitu ya. Tetap aja kalau misalnya kita ibaratkan dia mencuri uang negara. Yang dirugikan adalah satu negara. Dah, tapi kalau misalnya diusut tuntas selesai kan. Masalahnya kalau si pembohong ini tadi, misal ada orang yang nyuri uang bank, tapi dia nggak mau jujur kalau dia yang nyuri. Selesai nggak masalahnya? Jadi permasalahannya berkaitan sama si dampak yang terjadi itu selesai nggak nih si dampaknya kalau misalnya udah kita selesaikan. Terus satu lagi, jangan kalian mekar-mekarkan, misal mencuri. Oh, berarti mencuri ini mencuri bank, mencuri apa uang masyarakat yang kayak BNI itu Kak, dia mencuri uang masyarakat salah satu agama misalnya. Kan itu merugikan Kak. Betul sih. Tapi lebih dirugikan kalau seandainya ada kebohongan yang terjadi di dalamnya. Jadi istilahnya gini, mencuri itu kan sikap. Berbohong itu idealnya adalah sifat. Nah, kalian bisa nggak merubah atau melatih seseorang yang senang nyuri biar dia nggak mencuri lagi? Bisa. Bisa. Tapi bisa nggak merubah seseorang yang sifatnya dari awal suka bohong, jadi nggak berbohong lagi? Agak sulit sih, Kak. Iya, agak sulit karena dia sifat. Sistemnya sudah mendarah daging. Ke situ jadi arahnya. Oke, teman-teman. Oke Kak, lanjut. Izin Kak, bukannya secara logika, kalau dampak yang lebih terasa mencuri daripada berbohong Kak. Betul sih, kalau ditanya yang lebih terasa, memang mencuri. Tapi berbohong ini kan dia berkepanjangan, lebih pada itunya sih sebenarnya. Atau Kak, ganti deh sama yang lain, biar kalian lebih terasa. Lebih baik mencuri daripada membunuh. Ah, sama nih, sikap berdua. Mana jawabannya? Setuju atau tidak setuju? Setuju lah. Setuju, Kak. Setuju Kak. Setuju. Kak. Kenapa kalian setuju? Karena membunuh itu lebih ke nyawa.
belum tentu kalau misalnya dia mencuri sambil membunuh, ada yang terluka misalnya. Kan nggak boleh diluas-luasan Kak perspektifnya. Nah, itu dia. Dapat ya, teman-teman. Jadi nggak apa namanya nggak bisa kita jadikan sebagai patokan bahwa si pembunuh ini menurut aku lebih bahaya daripada si pencuri gitu. Kalau misalnya dia mencurinya uang negara, yang satunya membunuh satu orang doang, kan yang lebih dirugikan mencuri dong. Ya, Paham ya sampai di sini ya. Jadi kita tidak mau cari siapa yang paling benar di antara yang tidak benar, tapi kita mau lihat dulu dampak universal yang dimaksud ini berkaitan terhadap apa dulu. Ya, terlepas dari membunuh ini yang dibunuh kucing atau mencuri ini yang dicuri uang negara. Oke? Sama yang kayak kakak sebutkan tadi, tidak boleh terlalu diluas-luaskan atau dimekar-mekarkan. Seperti itu kurang lebih. Oke ya, teman-teman? Kita lanjut sekarang yang nomor 2. Lebih istimewa menolong sesama daripada membantu atasan. Jawabannya apa? Setuju. 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 Setuju, Kak. Iya, sudah Setuju, pasti Kak. setuju. Kenapa kalian nggak mau nolong atasan? Terlalu Kan personal, itu Kak. personal, Kak. Iya, Terlalu Personal. betul. Satu, terlalu personal. Yang kedua, atasan itu banyak yang mungkin bisa menolong dia. Tapi kalau misalnya menolong sesama ini kan dia berarti lebih ke sosial. Oke? Terhadap banyak orang. Contoh lain. Ini kakak tulis di bawahnya. Membahas masalah yang akan dihadapi lebih baik daripada memikirkan masalah. Setuju. Memikirkan Setuju, masalah. setuju. Setuju, Kak. Kenapa jawabannya setuju? langsung aksi ya. Tindakan. Dua. Akan. Ngapain mikirin masa lalu, Kak? Oh iya, maksud dia. Betul. Konotasinya ini kan dampaknya universal juga. Kalau misalnya sesuatu yang kita pikirkan yang sudah terjadi, berarti ya dia sifatnya personal. Sedangkan membahas sesuatu yang sifatnya akan dihadapi ke masa depan, dia Ah, lebih universal karena memang akan terjadi, bukan yang sudah terjadi dan diingat-ingat lagi gitu ya. Jadi bagaimana cara kalian memandang sesuatu ke arah depan. Gitu. Betul banget. Nah, untuk rumus 1, paham? Paham, Kak, Paham, paham. Kak. Paham, Kak. Paham. Oke. Berarti Kak kalau misalnya yang di tutor online itu jawabannya harus sangat itu Kak salah mereka. Enggak, Kakak nggak menyalahkan, tidak juga membenarkan. Jadi dia tergantung sama rumusnya. Ini rumus pertama, kita masuk ke rumus kedua. Oke. Rumus kedua berkaitan sama apa? Rumus kedua, dia sama-sama punya pembanding. Oke. Tapi bedanya pembandingnya tidak sejenis. Nah, inilah yang boleh pakai sangat. Oke. Kenapa si tutor-tutor online itu bilang nggak boleh jawab yang tidak ada pilihan sangatnya, tidak boleh. Dia nggak kasih tahu dulu alasannya karena apa. Nah, di sini kakak kasih tahu alasannya. Jadi kenapa mereka mengarahkan kalian untuk memilih opsi yang ada kata sangatnya? Karena soal sekarang bentuknya itu tidak ada pembanding. Seringkali seperti itu. Seringkali ya, teman-teman. Bukan berarti kalau kalian ketemu soal yang pembanding, kalian lagi nggak beruntung. Enggak. Ya, seringkali soal sekarang tidak ada pembanding atau membandingkan sesuatunya ya yang udah pasti kontra dan pro. Berarti udah pasti positif dan udah pasti negatif. Oke? Maka lihat, kalau ada pembanding yang tidak sejenis, maka yang lagi dibandingkan adalah negatif dengan positif atau sebaliknya, positif dengan negatif. Maka boleh pilih yang sama. Dan lagi-lagi cara menentukannya jawabannya sangat setuju atau jawabannya sangat tidak setuju adalah lihat dampak yang paling universal. Oke? Maka kakak kasih lihat contoh yang di sebelah. Lebih baik menjadi pencuri daripada menolong. Jawabannya apa? Sangat tidak Sangat setuju. tidak setuju, Kak. Sangat tidak Iya. setuju. Sangat Hashtag. tidak setuju. Lanjut, lebih istimewa menolong sesama daripada mengambil perhatian atasan. Sangat setuju, Kak. Sangat setuju, Kak. Iya, sangat setuju.
Oke. Dah, kalau yang gini udah pasti gampang, udah pasti tahu. Baru kita masuk ke rumus 3. Rumus 3 ini adalah rumus yang tidak memiliki pembanding. Sama sekali nggak ada pembandingnya. Berarti tidak sedang membandingkan apapun. Berarti sudah pasti jawabannya sangat, mau sangat setuju atau sangat tidak setuju. Contohnya, saya seorang pekerja keras. Sudah pasti jawabannya Sangat Sangat setuju, setuju, Kak. Kak. iya. Jawabannya adalah sangat setuju. Paham ya, teman-teman? Jadi kalau misalnya kakak bilang, saya adalah orang yang paling bisa di antara teman-teman saya. Jawabannya apa? Sangat setuju. Sangat setuju, Sangat Kak. setuju. Iya, sangat setuju. Saya lebih baik daripada dia. Jawabannya apa? Eh, Sangat setuju. Setuju. Iya, sangat setuju. Sangat setuju, sangat setuju. Iya, betul, sangat setuju. Kenapa Kak pakai sangat setuju atau sangat tidak setuju? Padahal kan dia sedang membandingkan, bandingin saya sama bandingin orang lain. Nah, perhatikan, sesuatu yang bisa pakai rumus satu itu terjadi ketika yang dibandingkan adalah sifat dan sikap. Sifat dan sikap, oke? Baik itu sifat dengan sifat, sikap dengan sikap, atau sifat dengan sifat, sifat dengan sifat, sifat dengan sikap, dan lain sebagainya. Tapi kalau pertanyaan yang tadi, saya lebih baik daripada dia, itu tidak membandingkan sikap dan sifat, tapi membandingkan kualitas diri. Oke? Sampai di sini. Untuk past hand itu doang. Gampang kan? Gampang. Gampang, Kak. gampang, Gampang, Kak. gampang. Oke, gampang. Silakan, boleh di screenshot dulu biar bisa dilihat-lihat. Dah, dah. Halaman Udah, 2. Kak. Kak, belum, Kak. Oh, belum. Bentar. Halaman 2 dulu, halaman 2 dulu. Halaman 2 sudah? Oke. Halaman 1 lagi balik. Oke. Terima kasih kembali. Oke. Sekarang kita bahas soal. Saya mau tes. Sebelum kita bahas soal, nggak ada yang mau ditanyakan kan? Kalau ada yang mau ditanyakan juga nggak masalah. Tidak ada, Kak. Tidak ada, Nggak ada. Kak. Oke. Bentar ya. Hmm. Jadi Kak, di sini kita bisa nggak urus urusan orang lain? Nggak bisa nggak urus urusan orang lain. Contoh, contoh Elsa. Coba kamu buat contohnya biar kita bahas. Saya nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang tidak. Tergantung contohnya. Contohnya dulu. Contoh. Ntar ya, selagi kita nunggu loading filenya, kita bahas yang Elsa tanyakan. Oke, satu lagi biasanya pas hand ini akan ketemu kalian akan ketemu lagi dengan si pas hand ini di psikologi 2 juga. Jadi di pusat ada kemungkinan keluar lagi. Oke, saya share screen dulu. Oke, bentar ya.
Kak, izin nanya, Kak. Tadi perihal saya lebih baik dari dia, jawabannya kan sangat setuju. Berarti itu masuk kompeten ya, Kak? Apakah tidak berpotensi bahwa pihak panitia menilai kita arogan? Ini dia, masuk. Masuk dia. Perhatikan, teman-teman. Arogan itu bukan hal negatif ya. Hati-hati. Arogan itu letaknya di tengah. Tergantung dari bagaimana cara pengimplementasiannya. Dan bagaimana cara mengambilnya. Contoh, arogan dalam bentuk yang buruk itu yang seperti apa? Arogan, arogan yang buruk itu yang seperti apa? Yang sekaligus merendahkan. Ya, betul sekali. Tapi kalau misalnya kalian bilang saya lebih baik daripada dia, kira-kira itu masuk arogan atau tidak? Enggak. Itu masuk ke dalam kategori apa? Iya, betul. Percaya diri. Masuk dia. Pede, betul. Oke ya. Kalau misalnya kamu jawab tidak setuju, ya udah pasti seolah-olah kamu merendahkan kemampuan diri kamu. Contoh lain, eh, contoh lain, otoriter. Otoriter itu positif atau negatif? Otoriter. Otoriter. Ada nggak yang tahu nih? Otoriter. Netral. Iya betul. Otoriter itu netral dia sistemnya. Kalau dia mau jadi nih belum tentu positif, belum tentu negatif ya. Otoriter itu belum tentu positif, belum tentu negatif. Jadi dia sifatnya netral. Kalau misalnya kalian mau jadi pemimpin, otomatis harus punya sifat untuk otoriter. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau jadi seorang pemimpin, anggaplah misalnya yang paling gampang. Kan sekarang lagi mau akpol sama Bintara, ya kan, yang lagi sama-sama ujian nih. Kalau misalnya seorang Bintara punya sifat otoriter yang cukup tinggi penilaiannya, seringkali dia gagal jadi Bintara. Kenapa? Seorang Bintara itu nggak bisa punya sifat dan kemampuan otoritas yang terlalu tinggi. Berarti dia cocoknya jadi siapa? Jadi akpol atau akmil. Gitu dia. Karena Bintara itu sifatnya dipimpin, bukan memimpin. Apa? Tunggu ya. Tadi kakak naikin dulu ke atas. Jadi kak, tunggu ya. Saya sedikit lupa soalnya kak. Tapi dia intinya saya berusaha menyelesaikan masalah teman gitu kak. Tapi ada lanjutannya saya lupa. Oke, nggak masalah Elsa. Coba ingat-ingat sedikit aja, tipis-tipis. Karena kita nggak bisa pastikan. Tergantung dari permasalahan yang terjadi apa dulu opsinya. Saya sedikit jadi kita bisa saya mampu menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain sangat setuju ya Kak. Kita bisa ini saya mampu menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Sangat setuju ya Kak. Iya sangat setuju. Saya mampu menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Iya sangat setuju. Apalagi contoh yang sering muncul dan netral Kak. Muncul dan netral. Hmm, apa ya? Hak kepemilikan. Hak kepemilikan. Em, contoh soal hak kepemilikan tuh gimana ya? Tunggu ya kakak cari dulu ya. Hak kepemilikan. Sebentar. Hmm, tunggu ya, kok nggak ada ya? Eh, nggak ada di sini. Nanti kalau misalnya ada, saya kasih tunjuk deh. Saya kasih tunjuk ya pas pas ketemunya, pas ketemu di soal. Kak, kalau saya suka menjadi pusat perhatian, jawabannya. Saya suka menjadi pusat perhatian. Coba, teman-teman, jawabannya apa? Sangat setuju, sangat tidak setuju, atau apa? Ayo, jawabannya apa? Saya suka menjadi pusat perhatian. Setuju aja. Oh, hati-hati. Ini bukan soal yang pembanding. Berarti jawabannya sangat. Antara sangat setuju atau sangat tidak setuju.
Sangat setuju, Kak. Oke, jawabannya adalah sangat setuju. Pusat perhatian di sini kan dalam bayangan kalian kayak hal yang negatif kan? Padahal enggak. Sama kayak yang viral baru-baru ini. Enggak baru-baru ini juga sih, beberapa waktu yang lalu. Dia bilang gini, ih dasar MPD, narsistik. Nah, orang yang MPD itu nggak bisa langsung dibilang MPD. Dicek dulu dia hasilnya kayak mana. Nggak bisa kalau dia narsis, tukang foto, suka ini, suka itu, pamer, ini segala macam, dibilang MPD. Belum tentu. Thank you, Kak. Kemarin ada keluar soalnya. Hehehe. Oh, ada keluar soalnya. Terus kamu jawab apa? Saya senang kalau hasil kerja saya ditampilkan kepada khalayak umum. Sangat setuju, Kakak. Iyalah, sangat setuju. Sangat setuju. Betul. Betul. Dah, saya share screen ya. Saya share screen dulu. Tunggu. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi boleh ya. Tanya-tanya lagi silahkan. Kak, kalau saya mau masuk Akmil atau saya mau masuk Akpol, tes ini ada nggak, Kak? Ada. Tes ini dia ngekor-ngekor selalu deh. Ini deh, nomor 1. Saya senang ketika di sekolah maupun dimanapun dapat berbagi makanan dengan orang lain. Jawabannya apa? Sangat setuju, Kak. Setuju. Iya, sangat setuju. Saya adalah pribadi yang mudah untuk akrab dengan orang baru. Sangat setuju, Sangat Kak. setuju, Kak. Iya, sangat setuju. Saya mudah untuk mendapat banyak teman meskipun di lingkungan yang baru. Sangat Setuju, setuju, Kak. Kak. Setuju. Iya, Sangat setuju, Kak. Saya akan Setuju. bersemangat meskipun dikritik habis-habisan oleh orang lain. Sangat setuju. Sangat setuju, Kak. Oke. Saya merasa bahwa saya percaya diri dengan penampilan saya. Sangat setuju, 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 Kak. Kak. Iya, sangat setuju. Saya sering mengulang-ulang perkataan saya karena takut tidak didengar. Tidak setuju, Kak. Iya, Sangat tidak setuju. tidak setuju. Betul. Saya takut jika ada yang mengomentari penampilan saya. Sangat tidak setuju. Tidak setuju. Sangat tidak setuju, Kak. Iya, betul. Ucapan saya akan terbata-bata ketika berbicara di depan kelas dan semua mata tertuju pada saya. Sangat tidak setuju, Kak. Sangat tidak setuju, Kak. Sangat tidak setuju. Lanjut. Saya mengenali karakter teman-teman saya di kelas. Sangat Sangat setuju. setuju, Kak. Setuju, Kak. Pikiran negatif tentang orang lain selalu muncul dalam diri saya. Sangat Sangat tidak setuju. setuju, Sangat tidak setuju, Kak. Saya orang yang tidak mudah berteman dengan orang lain entah baru ataupun lama. Sangat Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Lanjut, 73. Saya merasa bangga ketika banyak yang mengenal saya di sekolah maupun di lingkungan saya. Setuju. Sangat setuju, Kak. Iya. Nah, lihat ya nomor 73. Seolah-olah kalau misalnya bayangan kalian, ini kan kayak orang narsis kan berarti kan? Orang narsis Iya, Kak. kan? Nah, Iya. berarti Oke. kenapa jawaban kalian sangat setuju? Kenapa sangat tidak setuju? Padahal itu kan narsis orangnya. Vibes-nya positif, Kak. Vibes-nya positif. Relasinya banyak, Kak. Benar sebenarnya benar. Tapi ini sifatnya netral. Jadi nggak bisa dipatokkan sebagai sesuatu yang negatif. Jadi kalau kalian ngerjain soal psikotes itu, bawaannya moodnya harus mood bahagia. Tidak merugikan orang lain. Nah, belum tentu. Jadi kalau ngerjain tes psikotes itu, wajib moodnya bahagia. Jangan kalian berantem sama orang tua, jangan berantem sama pacar yang pacaran, ya jangan pacaran sih sebenarnya ya. Terus yang apa namanya, yang dia kesel sama ojek atau dia nggak bisa tidur malam, dia tertekan dan lain-lain, itu jangan dibawa. Makanya kakak selalu bilang, kalau mau ujian, ini kan mau ujian nih, tanggal berapa dia start ujian? Tanggal 27 ya? Iya, Kak. Nah, Ya, Kak. Dapat tanggal 27, Kak. ada yang dapat tanggal 27 nih. Tanggal 26 jangan lagi ngapa-ngapain. Jangan ngerjain soal, jangan. Kalau mau baca-baca aja. Baca-baca aja. Happy-happy lah kamu. Makan yang kamu bisa makan dan lain sebagainya. Oke, Oke, selagi Kak. tidak merugikan. Nah, tidur yang nyenyak, ini segala macam jangan begadang. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi bagaimana cara kamu berpikir besok.
besoknya. Oke, pas ujian. Oke ya. Siap, Lanjut. Kak. Siap, 74. Kak. Saya berusaha menjadi yang tercepat ketika mengerjakan tugas di kelas. Sangat setuju, Kak. Kak. Sangat setuju, Setuju, Kak. Kak. Sangat setuju. Meskipun sulit, saya akan berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sangat setuju, Sangat Kak. setuju. Sangat setuju. Lanjut, 76. Ketika ada kuis, saya akan bersemangat mengerjakannya. Sangat setuju, Sangat Kak. setuju, Kak. Sangat setuju, Kak. Saya berusaha mengalahkan teman-teman saya dalam hal prestasi. Sangat setuju, Sangat Kak. Sangat setuju, Kak. Oke. Saya berusaha melakukan yang terbaik dalam lomba agar mendapat juara. Sangat Sangat setuju, setuju, Kak. Setuju. Sangat setuju. Saya tidak suka ketika kalah dari orang lain. Sangat Sangat setuju. Setuju. Iya, sangat setuju. 84. Sejak SD, SMP, SMA, saya masuk ke sekolah yang dipilihkan orang tua. Setuju. Sangat Setuju. Ingat, ini tidak ada pembanding, maka jawabannya harus sangat. Maka Sangat jawabannya Sangat tidak setuju. Sangat Ngelek pun. jawabannya sangat setuju. Hati-hati. Hati-hati teman-teman. Dalam bayangan kalian kan kalian seolah-olah kayak diatur kan? Ya, Kak. Ya, Memang Kak. diatur dong. Namanya usia-usia SD, SMP, SMA kan masih usia-usia yang diatur. Makanya dia kasih range-nya dari SD sampai SMA. Kecuali Oh, tadi oke, Kak. sebelumnya sejak SD, SMP, SMA saya masuk ke sekolah yang teman saya masuki, baru jawabannya sangat tidak setuju. Oke, lanjut. Saya tidak masalah meskipun yang saya jalani adalah pilihan orang tua. Sangat Setuju, Kak. Ya, sangat setuju. Saya memilih, ini kan Polri, gantilah ke Unhan. Saya memilih Unhan tanpa mencari informasi terlebih dahulu. Sangat Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Ya, saya tidak pernah menceritakan rahasia teman kepada orang lain. Sangat setuju, Sangat Kak. Sangat setuju. setuju, Kak. Iya, sangat setuju. Oke, ini udah clear ya. Kakak mau kasih contoh yang lain. Ya, Kak. Sembari kakak buka, tanyalah yang mau ditanya. Oke ya, Indonesia. Oke. Saya share screen dulu. Nah, coba ruang hidup dan kerja Anda bersih dan terorganisir. Setuju, Kak. Sangat setuju, Kak. Sangat setuju. Setuju, Kak. Sangat setuju. Ya. Anda biasanya tetap tenang sekalipun sedang dalam banyak tekanan. Sangat setuju, Kak. Sangat setuju, Kak. Setuju. Paling Iya. besar. Iya. Anda merasa konsep berjejaring atau memperkenalkan diri Anda kepada orang asing sangat menakutkan. Sangat tidak Tidak setuju, Kak. Lingkaran paling besar. Iya. Anda memprioritaskan dan merencanakan tugas dengan efektif, seringkali menyelesaikan jauh sebelum tenggat waktu. Sangat setuju, Setuju. Kak. Paling besar. Sangat setuju, Kak. Kisah dan penghayatan emosi seseorang mempunyai dampak lebih signifikan bagi Anda daripada angka atau data. Ini berkaitan sama pembanding, tapi pembandingnya positif dengan Positif. positif. Maka jawabannya apa? Setuju. Setuju. Tidak setuju. Iya, jawabannya Setuju. tidak setuju. Tidak setuju. Lihat, kenapa Kak tidak setuju? Lihat, kisah dan penghayatan emosi itu berarti sesuatu yang tak terukur. Hati-hati. Oh. Berarti kan feeling jatuhnya. Terus dibandingkan sama apa? Dibandingkan dengan sesuatu yang konteksnya adalah angka atau data. Berarti sesuatu yang sifatnya pasti. Maka jawabannya tidak setuju. Oke. Kak, Anda kenapa Hmm? nggak yang bulat yang paling besar itu?
Karena dia sedang membandingkan dua hal yang positif. Ingat nggak yang kakak bilang? Kalau pembandingnya sejenis, maka jawabannya tidak boleh sangat. Oh iya, thank you, Ya. Kak. Oke, sama-sama. Oke, jangan lupa ya teman-teman, diingat-ingat lagi kalau dia membandingkan sesuatu yang sama atau sejenis, maka nggak boleh pakai sangat. Oke, lanjut. Anda suka menggunakan alat pengorganisasian seperti jadwal dan daftar tugas. Sangat Sangat setuju, Kak. Setuju, Kak. Bahkan kesalahan kecil pun dapat menyebabkan Anda meragukan kemampuan dan pengetahuan Anda. Sangat Sangat tidak tidak setuju, Kak. setuju. setuju. Anda merasa nyaman untuk mendekati seseorang yang menurut Anda menarik dan memulai percakapan. Sangat setuju, Sangat Kak. Setuju. Oke. Anda tidak terlalu tertarik dalam diskusi tentang berbagai interpretasi karya kreatif. Sangat tidak Kak, setuju. tidak setuju. Iya. Lanjut. Anda mengutamakan fakta daripada perasaan orang ketika menentukan langkah tindakan. Setuju, Kak. Setuju. Setuju, Kak. Kenapa Setuju setuju? aja, Kak. Setuju, Kak. Karena dia membandingkan Setuju antara fakta dan perasaan. Iya, betul. Dia sedang melakukan pembandingan antara fakta dan juga perasaan. Dua-dua konotasi yang positif. Kenapa bukan perasaan orang yang didahulukan? Personal, Kak. Karena perasaan nggak jelas. Karena seperti yang kakak bilang Abstrak, tadi, Kak, abstrak. perasaan tidak terukur, Kak. Tetapi Iya, fakta sudah betul. Iya, betul. Betul banget, betul. Mantap, mantap, mantap. Karena dia sistemnya abstrak dan tidak terukur. Keren banget. Dah lah, lulus terus Unhan ya. Amin. Amin. Allah. Amin. Amin. Anda sering membiarkan hari berlalu tanpa jadwal sama sekali. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. setuju. Anda jarang khawatir akan membuat kesan yang baik saat bertemu orang lain. Bingung kan? Apa nih jawabannya? Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Jawabannya adalah sangat Sangat setuju. Setuju, Kak. Iya. Lihat nih, Anda jarang khawatir akan membuat kesan yang baik saat bertemu orang lain. Ya sangat setuju dong. Kamu Iya, ngapain benar, sangat khawatir? setuju. Berarti kamu tidak Percaya diri. khawatir kalau ketemu. Iya betul. Kalau jawabnya sangat tidak setuju, berarti tipikal orang yang seperti apa? Yang sering Tidak. khawatir. Iya. Iya betul, tidak memiliki kepercayaan diri. Anda menikmati berpartisipasi dalam kegiatan berbasis tim. Sangat setuju, Sangat Kak. setuju. Anda menikmati bereksperimen dengan pendekatan baru atau dan belum teruji. Sangat setuju, Sangat Kak. setuju. Sangat setuju, Kak. Anda lebih mengutamakan untuk bersikap peka daripada sepenuhnya jujur. Tidak Setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. 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 Tidak setuju. Jawabannya sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Lihat Kak, nih. kok sangat Tapi tidak itu setuju? membanding, Kak. Tapi Oh membandingkan, iya, Kak. iya, maaf, betul. Iya. Betul. Keren kali kalian kok. Pinter banget, betul. Kakak yang salah. Anda lebih mengutamakan untuk bersikap peka daripada sepenuhnya jujur. Betul banget. Lanjut. Kan gini enak dia kan. Kalian yang ini pinter daripada tentornya. Harus gitu memang. Lihat. Anda secara aktif mencari pengalaman dan area pengetahuan baru untuk dijelajahi. Sangat setuju, Kak. Sangat setuju, Kak. Anda mudah merasa khawatir bahwa segala hal akan berubah menjadi lebih buruk. Sangat tidak setuju. Anda lebih menikmati hobi atau aktivitas individual daripada perlu dilakukan berkelompok. Sangat tidak Tidak setuju. setuju. Tidak setuju aja. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju, Tidak Kak. setuju aja. Iya, tidak setuju aja. Anda tidak dapat membayangkan diri Anda menulis cerita fiksi sebagai mata pencarian. Sangat tidak Sangat tidak setuju. Tidak setuju, Kak. Masa sih? Kenapa sangat tidak setuju? Karena dapat membayangkan, Kak. Dapat dibayangkan, Kak. Kan kalian nggak mau jadi Sangat seorang setuju, penulis. Kak. Topik. Setuju. Oh iya kan tujuannya Unhan ya, Kak? Pimpinan. Sangat setuju, Kak. Sangat setuju, Kak. Iya, Setuju. kan tujuannya Unhan. Ini Sangat kenapa setuju. bilang cerminan instan. Si. Anda lebih memilih efisiensi dalam pengambilan keputusan meskipun itu berarti mengabaikan beberapa aspek emosional. Setuju. Iya. Setuju. Setuju, Kak. Setuju saja. Bukan Setuju, setuju. sangat setuju, Kak. Bukan setuju, Setuju. dia sangat karena tidak sedang membandingkan sesuatu. Oh iya. Oh, Oke.
Maaf ya. Anda lebih suka menyelesaikan tugas-tugas terlebih dahulu sebelum bersantai. Sangat setuju. Oh, Meskipun jawaban aslinya Sangat setuju. Sangat setuju, Kak. tidak setuju. Jawaban aslinya adalah sangat setuju. Kami rajin. Yo, yo. Oke, kalian rajin ya. Oke, tadi ada yang tanya nih. Tapi ada kata meskipunnya, Kak. Oke, meskipun di situ bukan membandingkan. Coba lihat. Anda lebih memilih efisiensi dalam pengambilan keputusan meskipun itu berarti mengabaikan. Meskipun itu berarti istilahnya gini. Kamu pergi ke Askia meskipun kamu kehujanan. Nah, itu kan bukan membandingkan, tapi ada penyebab yang harus kamu korbankan, yaitu basah karena hujan. Tapi kamunya tetap datang. Berarti Anda lebih memilih efisiensi dalam pengambilan keputusan meskipun itu berarti mengabaikan beberapa aspek emosional, berarti kamu tetap mengikuti fakta atau SOP yang ada meskipun harus ada orang-orang yang kena diskors misalnya atau kena teguran misalnya karena dia melakukan kesalahan. Itu maksudnya. Jadi meskipun di sini bukan sebagai pembanding, tapi dia mengutarakan akibat atau penyebab. Lanjut. Saat terjadi perselisihan, Anda lebih mengutamakan membuktikan pendapat daripada menjaga perasaan orang lain. Setuju, Kak. Setuju, Kak. Tidak setuju masih. Setuju. Jawabannya tidak setuju. Tidak setuju. Lihat. Tidak setuju. Saat terjadi perselisihan, ingat konteksnya adalah perselisihan. Kecuali tadi dibilang, saat rapat, Anda lebih mengutamakan membuktikan pendapat daripada menjaga perasaan. Rapat ya memang di situ konteksnya untuk melakukan diskusi. Jadi kamu berhak untuk membuktikan sesuatu yang kamu berikan. Tapi karena di sini konteksnya adalah perselisihan, berarti sesuatu yang sudah berarah pada hal negatif, maka nggak bisa kamu utamakan pendapat pribadi. Jatuhnya egois. Di sini baru masuk dia si egois itu jadi hal yang negatif. Meskipun egois itu sifatnya netral. Oke? Oke, Kak. Oke, Ya. lanjut. Saat Oke, ada Kak. acara sosial, Anda biasanya menunggu orang lain untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sangat tidak Sangat setuju. tidak setuju, Kak. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Nggak perlu nunggu orang. Oke? Kan Inisiatif. kalau iya inisiatif betul. Suasana hati Anda bisa berubah dengan sangat cepat. Sangat tidak setuju. Tidak setuju. Iya, sangat tidak setuju. Anda tidak mudah terpengaruh oleh argumen yang berlandaskan emosi. Sangat Sangat setuju, Kak. Sangat Sangat setuju. Setuju. Anda sering menunda pekerjaan hingga detik-detik terakhir. Sangat tidak setuju. Tidak Setuju, Kak. Anda senang berdebat tentang dilema etika. Setuju. Tidak setuju, Kak. Dia bayar 500. Oh ya, jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kak, kalau misalnya kami nggak tahu artinya apa, maka gimana cara kami menentukan jawaban? Lihat kalimat sebelumnya. Berdebat itu berarti sesuatu yang Jahat. Buruk. bukan buruk, bukan jahat, tapi sesuatu yang Netral. bukan netral. Berdebat itu berarti sesuatu yang Berantem. sudah akan menimbulkan perselisihan. Mhm. Izin nanya, Kak, ada rekomendasi web lain lagi nggak, Kak, untuk belajar psikologi? Kalau kakak pribadi tidak ada rekomendasi website untuk belajar tes psikologi sih sebenarnya. Apa aja boleh yang kalian mau, apa aja mau dikerjain nggak ada masalah. Yang penting jangan jadikan itu sebagai satu sumber acuan. Jadi setelah kalian nyelesain tesnya, bawa ke tempat diskusi, tanya gitu ya. Tapi kalau 16 personalities ini dia bukan untuk latihan, tapi dia memang alat tes. Jadi 16 personalities ini alat tes. Oke, makanya kalau misalnya kalian nanti kerjain, ikutin cara pengerjaannya sesuai dengan trik yang kakak sampaikan. Kan nanti kalau misalnya ada grup, ada yang mau ditanyakan, kirim ke grup itu. Oke, nanti admin yang di grup ngirim ke kakak. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya, kakak bisa bahas dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Gitu ya. Oke, karena ini banyak banget nih, banyak banget. Kakak berharap kalian kerjain semuanya sendiri. Kalau kerjain sekarang, jawabannya adalah jawaban kita, bukan jawaban kamu. Maka, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Paham, Kak, untuk ini. Tidak ada, Kak. Terima kasih Tidak banyak, ada, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Oke, paham ya, aman ya. Nah, kita tuh sebenarnya pertemuan hari ini tuh khusus untuk membahas fast hand. Jadi kalau misalnya untuk yang FPPS dan Papikostik itu pembahasannya besok.
Tapi kita cepet banget. Ayo nanya lah. Kak, psikotes Unhan ada tes gambar Kakak. Thank you. Terima kasih kembali. Jawabannya adalah tidak. Jadi Unhan ini dia full untuk, kalau dilihat dari tahun lalu ya, dia full CAT sih. Dia full CAT. Tapi nggak tahu ya tahun ini akan berubah atau tidak. Karena seperti yang diketahui banyak banget yang berubah nih di Unhan tahun ini. TKD-nya ada, terus yang lain-lainnya juga ada. IQ-nya juga tesnya di sana. Kak, ujiannya di rumah. Iya, ujiannya di rumah sayang. Kak, ini termasuk psikologi psikotes sekdin lain seperti STAN nggak Kak? Iya dong, betul banget. Jadi tes psikologi ini nggak ada ruginya kalau dipelajari dari sekarang. Meskipun doa kita lulus di Unhannya. Tapi kalau belum rezeki nggak ada masalah. Dipelajari dari sekarang berarti kalian udah curi start untuk persiapan psikotes di kedinasan. One shot lulus. Iyalah, haruslah. Kakak berharap kita ketemu di Keswa dan kita ketemu di saat-saat yang lain dengan baju kedinasan baju kedinasan, baju PDH kalian. Amin. Amin. Kak. Amin, Kak. Amin, Insya amin, Allah amin. atas izin restu dan Iya. Amin. Ya. Amin ya Allah. Iya, amin. Karena Amin. tahun lalu siswa yang masuk di kelas Keswa Kakak, tahun lalu siswa yang masuk di Keswa di Zoom lulus semua, bukan banyak yang banyak lulus tapi lulus semua. Ya. Jadi doanya kalau udah masuk ke Keswa, insya Allah lulus semua. Lulus di mana, Ya. Kak? Amin. Amin. Unhan. Rata-rata mereka masuknya di kedokteran militer. Oke. Ya, tahun depan kalian ya. Jangan lupain saya ya. Nanti Amin, kita Kak. Amin. Amin Kak, pasti Kak. Nggak lupa, Kak. Masa nggak ada tes gambar, Kak? Iya, setahu Kakak nggak ada tes gambar. Tapi nanti kita cari tahu lagi ya. Atau kalian ada informasi? Setahu Kakak nggak ada tes gambar. Karena tes gambar itu dia pakai pensil kertas, teman-teman. Iya, Kak. Dia bukan Katanya itu. nggak ada, Kak. Iya, memang nggak ada. Tes koran ada Kakak? Sesuai sama yang dikasih Askia nggak, Kak, banyaknya? Kalau yang dikasih Askia, Kakak belum lihat gambarannya sih, teman-teman. Tapi nanti Kakak cek dulu ya. Jadi tes koran itu udah pasti ada. Banyaknya ada sebanyak mana, Kak? Kolomnya ada 60, barisnya ada 51, antara 51 dan 50. Kurang lebih segitulah. Nah, kalian itu Izin Kak, saya 50 dapat kali 50. informasi ada Heeh. penalaran verbal, numerik, visual spasial, memori dan kepribadian. Oke, berarti nggak ada. Berarti tes koran nggak ada. Terima kasih banyak informasinya. Kak, Sama-sama psikotes Kak. katanya. Oke. Kak, psikotes katanya ada TKA ya, Kak? TKA itu terpisah dari psikotes. Tapi ada kemungkinan di hari yang sama. Jadi psikotes itu psikotes, TKA TKA. Meskipun dilakukan di satu hari yang sama, mereka berbeda. Bedanya psikologi sama psikotes apa, Kak? Oh, psikotes itu adalah singkatan dari psikologi tes. Sama sebenarnya. Oke, Kak, makasih, Kak. Izin nanya Kak, berarti kalau TKA sesuai dengan pilihan masing-masing pas SMA ya? Iya, betul sekali. Katanya ada TKA ya, Kak. Iya, betul. Kak, spesifik jawaban netral ada kuncinya nggak, Kak? Seperti perihal otoriter nggak nyangka kalau jawabannya netral. Maksudnya? Dan izin diskusi, Kak. Dan izin diskusi. Bukan jawabannya netral, sayang. Jadi otoriter, gini, semua opsi jawaban yang ada kata netral, ragu-ragu, di antara, dan hampir, itu nggak boleh dipilih. Maksud tadi Kakak adalah otoriter itu sifatnya netral, bukan jawabannya harus netral. Salah paham. Jadi otoriter itu dia bersifat netral. Kalau misalnya terlalu ambisius sehingga mengesampingkan kebutuhan dan perasaan orang lain, maka otoriter ini jadi hal yang negatif. Sedangkan kalau misalnya dia otoriter untuk memajukan kebutuhan bersama tanpa menjatuhkan satu sama lain, maka otoriter ini masuk ke dalam posisi positif sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Makanya arti pemimpin dan pimpinan itu beda. Pemimpin itu otoriternya ke arah positif, sedangkan pimpinan otoriternya ke arah negatif. Cenderungnya seperti itu. Jadi bukan jawabannya yang netral. Dan izin diskusi, Kak. Bukankah sistem di Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang dimana otoriter berarti pembatasan demokrasi? Apalagi Unhan yang berkaitan pertahanan dan kuat secara nasionalisme. Otoriter itu, nih ya, kakak ini ya, kakak jelaskan ya ke teman-teman ya.
Terima kasih loh. Ini memang perlu untuk kita bahas. Khawatirnya kalau nggak dijelaskan secara detail, teman-teman nggak tahu artinya gitu ya. Salah memaknainya. Otoriter. Jadi otoriter itu, kakak bacakan aja ya. Otoriter itu dia adalah kata sifat, berarti sesuatu yang bisa fluktuatif naik atau fluktuatif turun gitu ya. Dia naik turun berarti. Artinya adalah sesuatu yang merujuk pada gaya kepemimpinan. Nah, kalau misalnya dia dikatakan tidak demokrasi, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Otoriter ini seringkali kita maknai sebagai sesuatu yang negatif karena dikaitkannya memang pada hal yang negatif seringkali. Contoh ya, eh apa? Nggak apa-apa bohong, asal jangan nyakitin hati orang. Itu nggak benar. Yang namanya bohong ya nggak bisa mau dia sakit atau enggak. Nah, apakah orang yang bohong dan menyakiti hati orang itu dia otoriter? Belum tentu. Dia tergantung dari konteksnya dulu, teman-teman. Oke, gitu. Simon, Simon atau Simon nih kalau panggilnya. Nanti kalau misalnya butuh penjelasan lebih lebih lagi, diketik aja ya, Simon. Tapi yang kubus diputar-putar ada, Kak? Ada dong. Itu kubus diputar-putar itu ada triknya. Nanti dikasih tahu sama tentor Tiu. Kalau misalnya belum dikasih tahu, kasih tahu nanti nggak apa-apa. Kakak sama tentor Tiu juga akan bekerja sama. Kami semua di Askia ini selalu bekerja sama biar kalian bisa lulus. Jadi kalian juga harus lebih kuat keinginan lulusnya. Kak, tes memori ada triknya kah, Kak? Atau boleh pakai catatan? Pakai catatan udah pasti gugur. Jadi jangan main-main, oke? Jangan sembarangan nyatet-nyatet. Jangan, teman-teman. Kakak langsung bilang jangan nyatet-nyatet, udah pasti gugur. Rugi. Triknya ada nggak, Kak? Ada. Gampang, cuma pakai jari. Jadi KTKA-nya itu diadakannya kapan, Kak? Nah, kalau itu Kakak kurang tahu, sayang. Ntar ya. Halo guys, sorry di device yang satu lagi mati, jadi kita ke device yang satunya lagi ya. Tadi pertanyaannya apa? Duh, kakak nggak bisa ngeliat ini lagi, ngeliatin pertanyaan di chat. Di chat. Pertanyaan dia apa namanya? Pakai catatan nggak catatan tadi Kak? Di Zoom. Oh iya ya, tunggu. Nggak boleh pakai catatan. Terus gampang, triknya cuma pakai jari. Tapi itu nanti kewenangannya ada di tentor Tiu sih. Nanti ikutin instruksi dari tentor Tiu-nya aja dulu. Nanti kalau misalnya memang nggak dapet, baru kakak kasih tahu gitu ya. Biar nggak lompat-lompat nanti kalian. Tunggu ya. Kok kakak nggak bisa buka ini ya? Kakak join ke sini dulu ya. Bentar ya teman-teman. Oke, boleh nggak yang tadi terakhir pertanyaan tentang TKA ada atau enggak, terus tentang yang memori itu boleh dicatat atau enggak, di chat lagi, diketik lagi, biar kakak bisa lihat. Karena kakak di device ini nggak bisa ngeliatin chatnya. Kakak nggak tahu pengaturannya kenapa. Oh ini udah ada. Kak izin bertanya, kalau di bagian psikologi tinggi. Oh, psikologinya tinggi hasilnya gitu. Oke. Terus di bagian TKA-nya lumayan rendah gimana, Kak? Kalau sistem TKA kayaknya tahun ini baru deh. Tahun semalam ada tapi di pusat kalau setahu Kakak. Tapi Kakak nggak tahu ya ini bagaimana cara penilaian merekanya. Kakak kurang tahu juga, tapi nanti dia berkesinambungan kayaknya sistemnya pembobotan. Tapi nanti mohon untuk di-clearkan lagi ya. Kakak cari tahu dulu. Kakak nggak bisa jadikan ini sebagai satu patokan. Jadi kita sama-sama saling mencari dan saling mengonfirmasi gitu ya. Dan satu lagi, kalau kalian lagi dalam kelas, berarti semuanya teman. Jadi silahkan belajar. Begitu kalian masuk ke dalam jadwal ujian,
Barulah di situ kalian berkompetisi. Kak izin nanya nanti pas prodi sejarah militer apakah dites juga TKA, Saintek, kimia, fisika, biologi? Kan sistemnya udah disamaratain semua deh. Jadi udah pasti masuk. Jadi kalau di Akmil itu ada soal tentang fisika dan kimia. Mau mereka dari sekolah yang eh, masih terapin soshum dan lain sebagainya ataupun tidak tetap masuk fisika kimia. Jadi belajar juga. Beneran ada itu TKA Kak atau ada info resminya. Nah, kalau untuk info resminya kakak belum bisa pastiin, tapi simpang siur beritanya iya, katanya TKA-nya tetap ada. Kak, menurut kakak sekarang buat persiapan ujian hari Senin fokus kemana ya Kak? Fokus ke semua. Semua sayang, nggak boleh dipilih fokusnya kemana. Jadi dipetakan dulu, cari dulu pemetaannya. Misal nih, kalian kan hari ini, tadi kan kakak udah kasih tahu nih, psikologi kepribadian itu ada 4, SJT, PASHEN, FPPS, Papikostik. Dah, dicatat tuh, dicatat. Udah, di checklist mana yang udah. Jangan satu doang, satu hari yang dipelajari. Psikologi kecermatan itu kan nanti di pusat. Psikologi kecerdasan itu kayak yang di TPS yang diajari sama tenter-tenter TIU. Ya udah pelajari aja dari sekarang. Nah, sekarang kakak mau tanya, tes IQ tadi kan kita masuknya di pusat kan ya. Memori itu masuk ke bagian tes IQ. Kalau kalian sudah cerita-cerita tentang memori, berarti tes IQ-nya di daerah. Coba pastiin dulu. Kita sama-sama memastikan. Nanti kakak tanya sama tim akademik apakah iya atau tidak atau bagaimana. Itu Kak izin nanya. Nanti pas prodi sejarah, tunggu dulu. Kita habis jam berapa teman-teman? Kakak nggak enak sama kalian kalau terlalu lama. Aman-aman nggak, lanjut aja. Oh, aman ya. Kita udah habis dari tadi loh harusnya. 17.30. Aman Udah loh 30. Kak. Oke, oke, oke. Ntar ya. Jadi gitu ya Lala. Kak izin nanya nanti pas prodi sejarah militer apakah itu udah ada. Kak D3 Unhan kapan tutup? Itu udah dijawab teman-teman. Mei, 22 Mei. TKA bukannya yang kita pilih waktu SMA. Enggak ya Kak? Atau mereka yang bilang harus fisika, kimia, biologi. TKA itu ya disesuaikan sama yang kalian pilih. Sama yang kalian pilih. Terserah. Aman aja Teopilus. Oke, gitu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Aman? Duh, kakak nggak Kak, sabar izin nunggu nanya. kalian selesai. Boleh, silakan. Maksudnya TKA yang kita pilih waktu SMA gitu Kak, yang SMA atau yang baru lagi mereka milihin? Kayaknya kan biasanya kalau TKA yang kalian ambil di SMA berarti kalian ngikutin sama yang kalian udah ujian. Tapi kalau misalnya dilihat dari yang sekarang ini, kayaknya tetap sama kayak yang kalian pilih saat ujian. Gitu. Tapi nanti kakak pastiin lagi deh. Ya, daripada kalian jadi salah gara-gara kakak. Oke, sesuai prodi nggak sih? Nah, itu nanti kakak pastiin dulu. Sesuai sama prodi atau jurusan SMA. Kak izin nanya, apakah di Psikotes Sekdin ada DRH, daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup nanti masuknya sayang. Daftar riwayat hidup itu masuknya nanti di psikologi 2. Itu pasti ada. Daftar riwayat hidup itu udah pasti ada. Halo Kak. Ya? Untuk soal pastinya psikologi tes ini berapa Kak? Dan waktunya berapa? Kalau untuk pastinya mereka nggak ada kepastian sayang. Jadi tiap tahun itu selalu berbeda. Cuman kakak akan kasih patokan yang paling tinggi. Untuk yang PASHEN itu biasanya 100 soal dikerjakan dalam 20 menit. Wah, Gampang kok. Tadi aja kalian belum siap kakak baca udah jawab. Udah bisa itu. Jangan takut. Nah, total FPPS, keseluruhan. kalau total keseluruhan kakak nggak bisa patokkan. Tapi kakak bisa sebutkan yang sudah pasti-pasti aja. Kalau total Kalau untuk keseluruhan Kak sekitar 4-5 jam. iya, kurang lebih. Kurang lebih. Kalau Karena untuk sudah ada di kepribadian akun dia 2 masing-masing. jam. Iya. Terima kasih Arkan. Kalau untuk kepribadian dia kurang lebih 2 jam. Nah, sisanya berarti kalian menjawab kecerdasan. Kepribadian nih, satu-satu ya kakak tahu ya. PASHEN tadi kurang lebih 100 soal dalam waktu 20 menit. Terus itu masih yang setuju tidak setuju ya 100 soal ya. Kalau mereka mau tambahin
soal yang sesuai tidak sesuai, sangat sesuai dengan saya, ya atau tidak, itu biasanya ya nambah lagi waktunya di luar dari yang sangat setuju tidak setuju ini tadi. Terus EPPS itu teman-teman, soalnya udah pasti 225. 225. Dah, dikerjakan dalam waktu 40 menit. Terus satu lagi, Papi Kostik. Papi Kostik itu 90 soal, sedikit dia. Tapi nggak sampai 30 menit. Biasanya dia 20 menit sekian, kayak gitulah, kurang lebih. EPPS itu soalnya isinya apa sih, Kak? EPPS itu nggak pakai soal. Dia cuman opsi jawaban. Opsi jawabannya cuma 2. Itu kita bahas besok, gampang, aman itu. Oke, Kak. Papi Kostik tadi, Kak. Papi Kostik dia soalnya ada 90, pengerjaannya nggak sampai 30 menit. Tentang Sama, Papi Kostik sama kayak PPS. Nggak ada soal, opsi jawaban doang tentang bagaimana kepribadian dalam bekerja. berarti umumnya 3 itu ya, Kak? 4, satu lagi SJT, Situational Judgment Test, mirip-mirip kayak TKP. Jadi Kak, TKA ini rumor aja Kak? Itu kakak nggak bisa pastiin. Kakak nggak bisa pastiin. Tapi kalau tahun lalu ada nggak Kak TKA? Soal-soal yang mirip kayak TKA itu ada tapi di pusat biasanya. Tahun lalu. Soalnya ini kan Kak, psikotes gandeng sama kesehatan Kak. Yang bantu-bantuan nilai ya Kak? Psikotes dibantu sama tes kesehatan 1 gitu ya? Yang fisik Iya ya? Kak, pengumumannya sama itu Kak. Jadi gandeng-gandengan itu Kak. Udah dipisah, Bang. Bukannya Izin. udah dirubah, Bang. Hah? Udah dirubah, dipisah? Bang. Udah dipisah berarti. Izin nanya, Ada Kak. boleh. Ya, silakan. Kalau untuk tes psikologi nanti itu kita dikasih waktu 5 jam langsung atau bebas pilihnya, Kak? Atau setiap Enggak lah. Dia runut, mereka yang nentuin deh. Jadi misal di saya keluarnya tentang setuju tidak setuju. Di orang lain gitu juga. Oh, berarti dari pihak UNAN ya, Kak? Iya, dari pihak Unhan. Nggak bisa kalian yang milih mau mana duluan ngerjain. Nggak bisa. Tergantung mereka naruhnya apa duluan. Dan nanti di 5 jam itu jangan kalian pikir kalian duduk aja di situ ya. Nanti ada waktu berhentinya kok. Oh iya, Ada waktu Kak. rehat. Oh, berarti Iya, nggak mungkin, langsung 5 jam gitu kan, Kak? Enggak lah. Mencret-mencret lah orang ngerjainnya kalau 5 jam duduk terus. Enggak, nanti ada waktu rehatnya itu. Berarti Bisa siapin makan, Kak? casan ya, Kak? Biasanya bisa makan, bisa minum. Pokoknya kalian nanti pas mau ujian dipersiapkan dulu ya tempatnya ya. Ada gelas air ini segala macam. Tapi pas lagi ngerjain nggak boleh minum, nggak boleh ngapa-ngapain. Fokus ke depan, matanya lihat ke depan aja. Ya, tangannya jangan gerak-gerak. Kalian kan 2 device tuh, satu yang ngadep muka, satu lagi yang ngadep kalian. Jangan kalian bergerak-gerak, gerak-gerak sana, goyang sini. Makanan ada di depan kamera, jangan. Jauh aja dari tempat kalian, jangan sampai masuk ke dalam kamera, jangan in frame. Tapi deket-deket kan deket situ. Jadi nanti kalau kalian ada jadwal istirahat, terus kan otomatis kan ada jadwal sholat kan. Itu kan masuk ke jam sholat itu kalau saya nggak salah. Iya, Masuk, Kak. Kayak saya dari jam 1 sampai dengan jam 6. Kan itu masuk jam sholat, otomatis ada waktu isoma. Tenang aja. Yang penting jangan jauh-jauh dari situ ya. Jangan jauh-jauh dari situ. Pokoknya udah ready lah. Yang muslim jangan lepas air wudhunya. Berwudhu. Kak, izin nanya, Kak. Berarti Boleh. untuk tryout, itu saya hanya memastikan. Tryout berarti hanya menggunakan satu device, kan, Kak? Apa sayang? Terputus? Untuk tryout hanya menggunakan satu device. Iya. Jangan kalian ganti-ganti ya device-nya ya. Baik, Kalau Kak. yang Terima kasih, TO, Kak. sama-sama sayang. Kalau TO pakainya MacBook, nanti ujian MacBook juga. Jangan berganti-ganti. Nanti dikira mereka kalian meretas. Di blacklist nanti. Kecerdasan gimana Kak kalau nggak pakai catatan? Oh, kalau kecerdasan beda lagi. Kecerdasan udah pasti ngitung-ngitung. Kak, yang 2 kata... Oh, satu lagi. Kalau memori itu udah pasti dia masuknya ke pusat ya teman-teman. Dia udah pasti masuk pusat. Karena nggak mungkin. Nggak ada yang bisa memastikan kalian jujur, nggak nyatet-nyatet. Pasti nyatet kalau online. Kak, Iya. kalau berarti pas ujian psikologinya kami nggak boleh nyatet-nyatet, Kak? Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya hitung-hitungan, mereka izinkan. Tapi kalau misalnya nggak ada hitung-hitungan, jangan kalian taruh apapun di depan kalian. Nanti kena masalah. Kita nggak mau mereka menilai sesuai perspektif mereka kan. Repot kali UNAN ini. Jangan gitu doanya. Kan kita mau Apa ya, lulus, Tio? betul? It's Betul. Kita mau lulus. Betul, Kita mau loh. lulus.
Nah, Betul. ikuti aja. Nah, tunggu ya, kakak baca yang di komen dulu ya. Oke, Kecerdasan Kak. oh nih, Kak, yang dua kata maknanya mirip itu ada Kakak? Ada. Kepribadian kan ada beberapa tuh, Kak. Nah, itu semua digabung atau dipisah per subtes. Per subtes. Sudah pasti per subtes. Kak mau nanya, kami kan ujian di rumah masing-masing. Itu ujiannya diakses dari mana ya, Kak? Abis itu sekalian Zoom-nya, Kak. Iya, nanti dikasih mereka websitenya. Nanti pokoknya kalian ada tryout kan? Ikuti tryoutnya. Biasanya nanti mereka masuknya dari Zoom sih. Biasanya gitu. Kemarin di psikologi ada Kak, soal-soal saintek Kak. Nah, udah pisah katanya. Udah diganti jadwalnya. Pisah pengumuman. Oke. Kak, minimal berapa kesalahan berapa persen Kak dalam psikotes? Psikotes itu nggak ada benar dan salah. Untuk psikologis daerah nggak ada benar dan salah. Mereka sesuai dan tidak sesuai. Jadi sistem penilaiannya seperti itu sayang. Misal dari 100 soal paling fatal 10 yang salah. Nggak ada. Nggak ada yang salah. Dia sistemnya nilainya 4, 3, 2, 1. Kalau untuk yang pas hand ya, untuk yang pas hand. Kalau untuk kepribadian yang EPPS itu lebih-lebih memang nggak ada jawaban yang benar salah, tapi EPPS sistemnya menggugurkan. Kalau kalian nggak konsisten di eh apa kurang dari 10 pasang soal yang nggak konsisten, udah punya kalian langsung gugur, nggak diperiksa lagi sama mereka kepribadiannya kayak mana. Ah itu nanti besok, sabar. Kalau online, tartar. Kalau ngomong sendiri pas baca soal boleh, Kak. Bu. Kalau mau ditegur boleh. Nah, itu dia. Jangan ya, jangan kayak kakak gini. Misal kakak baca chat kan kakak baca ini, kakak keluarkan suaranya kan. Kakak keluarkan suaranya. Itu nggak boleh dilakukan ya. Ini kenapa kakak lakukan? Biar kalian bisa tahu juga apa yang ditanya teman. Jadi kalau misalnya baca psikotes itu, lihat gini aja. Kalau mikir boleh, Kak. Boleh. Kalau gini, sekali-sekali nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi jangan gini terus. Udah siap kalian nunggu gini terus itu nggak boleh. Kalau online mana dia? Kalau online ada aja nggak sih Kak orang berpotensi curang? Dek, di Indonesia nih Dek, mau online mau offline Dek, pasti ada potensinya Dek. Pasti ada potensinya, nggak ada yang nggak. Makanya kakak bilang kalau sudah full effortnya belajar dengan maksimal, semuanya dicurahkan saat ujian, doanya juga dibarengi. Nanti kalau seandainya tidak lulus, berarti itu yang terbaik untuk kita. Nggak ada yang mudah memang, apalagi menerima hal seperti itu. Tapi mau gimana lagi gitu ya kan? Yang penting kalian effortnya dulu yang dikuat-kuatin. Kak, kalau gagal S1 bisa daftar D3 lagi. Nah, itu kakak kurang tahu sayang. Jadi yang kecerdasan kak, apa nggak bernilai kak? Oh, kecerdasan udah pasti bernilai. Nah, kalau kecerdasan di sini, dia tergantung tentor TIO. Jadi nanti bahasnya sama tentor TIO ya sayang kalau terkait dengan itu. Kak, tapi perankingan sesuai prodi kan? Iya, kayak mana maksud dua device, Kak? Dua device tuh, ini device yang kalian pakai untuk mengerjakan plus yang hidup kameranya untuk melihat muka kalian. Yang satu lagi adalah handphone atau perangkat lain yang bisa nyorotin kalian dari jauh, nengok kayak mana kalian ngerjain. Nah, udah dikasih tau Pak Fahmi nih. HP kamera di samping, kamera laptop menghadap muka sekaligus mengerjakan. Nah, gitu dia. Fahmi ini dia panitia kebetulan ya, Fahmi. Oke, Kak. Bisa, Kak. Aku tahun lalu pengumuman lanjut pusat bersamaan sama penutupan pendaftaran D3. Oh, bisa, katanya gitu. Harus dua device, Kak. Iya, sayang. Kalau nggak dua device, nanti di blacklist. Udah pasti. Berarti Oh, baru... berarti dia kok apanya laptop gak? Baru kamera samping dari apanya lain lagi gitu. Iya, betul. Kayak gitu dia. Itu ngakses kameranya dari mana, Kak? Linknya Nah, gitu. nanti waktu tryout kalian dikasih. Nanti biasanya kalian ada proses untuk uji cobanya. Nanti akan dikasih tahu tuh nanti. Tenang aja. Berarti dari mana linknya, Kak? Nanti dari akun masing-masing linknya, sayang. Hati-hati kalian, panitia aku. Hah, kata si Pam. Nanti dua device-nya sekalian masuk di Zoom, Kak. Iya. Contoh ya, ini kan kakak pakai handphone. Kakak pakai handphone kan? Ini layar kakak untuk kerjain. Nanti biasanya ya, handphone ini dikasih di belakang kalian. Di samping kanan Kak. Kata si Interupsi. Theo di samping kanan katanya, di samping kanan lah berarti di sini. Nah. Siap Di sini. panitia. Contoh ya, kakak hidupin di kamera kakak.
Udah, gini lah kalian ngerjainnya. Nah, nampak kakak di situ. Di sini kakak nampak juga. Gitu ya sayang. Udah nggak ada lagi, aman. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman seluruhnya. Kalau habis baterai, HP-nya kayak mana kak? Dicas. Jangan nggak dicas ya, sambil ngerekam itu sambil dicas, sambil dicolok ininya, apa namanya? Dicolok chargernya. Bah. Ih, nggak apa-apa lu Farel, kok gitu? Nggak apa-apa, tanya aja. Kak, Pokoknya kalau semua. ngestak kan gimana, Kak? Kalau nge-stuck itu urusan server biasanya. Nanti orang tuh tahu mana yang. Jadi gini deh, mereka pasti kerjasama sama bagian IT dan akan ada kerjasama dengan AI untuk Izin bantu dan jawab, Kak. sebagainya. Itu Silakan di Arkan. webnya, di web itu sudah dicantumkan nomornya kalau misalnya ada gangguan sistem. Gitu dia. Jadi nanti, makasih ya Arkan. Jadi nanti mereka tahu tuh, ini yang benar-benar salah karena server atau jaringan atau yang pura-pura aja salahnya. Ya, nanti mereka tahu tuh biasanya. Terus apa lagi nih dibilangnya? Berarti ini on mic berarti ya Kak. Iya sayang, kalau habis baterai oke, sambil cas. Harus 2 device Kak, nggak bisa sayang. Berarti ada nilai yang bikin gugur juga Kak di besi. Ada. Kalau Nggak boleh ngantuk di on tengah mic. jalan, gimana, Kak? Apa sayang? Kalau Kalau ngantuk, ngantuk. janganlah. Oke, Kak. Jangan. Buka mata. Nggak Makanya niat kakak dong. bilang, makanya kakak bilang, ini kan misal nih, tadi kan ada teman yang tanggal 27 ujian, ya. Ini udah tanggal berapa nih? 24, Kak. Senin Kak, Tanggal Senin 24. 27. Dari hari Sabtu nggak boleh tidur di atas jam 9 malam. Mau kayak mana pun ceritanya. Enggak bang, mentok-mentok jam 9 udah harus tidur. Tujuannya biar fresh. Jadi tubuh itu nggak terkejut. Tubuhnya nggak terkejut. Iya. Insom nggak bisa paksa. Kalau insom telepon kakak. Kak, aku insom nggak bisa aku tidur. Nanti di Nina boboin. Nggak bercanda. Mau dong, Kak. Bercanda. Dah, Kak, bukannya kamera depannya beda device ya sama kamera yang dipakai untuk ujian? Maksudnya kayak mana? Kak, bukannya kamera depannya beda device sama kamera yang dipakai untuk ujian? Enggak sayang. Maksudnya gini, Kak. Kayak mana? Kalau untuk ngerjakan soal kan dari laptop, terus kalau ada lagi dia kamera dari depan yang ikut laptop masuk juga. Oh, maksudnya kamera tambahan gitu ya, yang di atas ini yang dicolok. Jadi Setahu kita kakak itu pakai nggak tiga boleh. device, Kak. Setahu kakak itu nggak boleh. Kalau kameranya ada kamera internal kan, kamera eksternal kan, kamera sambungan kan. Setahu kakak itu nggak boleh. Kameranya nanti ada 2. Satu kamera yang memang langsung dari bawaan ininya, bawaan perangkatnya. Satu lagi yang dia pakai handphone. Kalau kalian pakai kamera eksternal ya bang namanya ya? Yang dicolok ke ini, itu nggak bisa biasanya setahu kakak. Tapi nanti waktu try out, silakan ditengok lah, dicontoh lah bagaimana mereka cara ininya ya, teman-teman. Oke teman-teman, waktu kita tinggal udah kelebihan banyak. Maaf sekali ya teman-teman. Jadi kita molor banget ini. Tapi mudah-mudahan semua yang didapatkan bermanfaat. Senang sekali bertemu dengan kalian. Kakak juga akan lebih senang lagi kalau kalian ketemu sama kakak udah pakai PDH masing-masing. Kan keren. Ya. Amin. Oke. Terima kasih banyak teman-teman seluruhnya. Kemungkinan apapun yang terjadi yang kita doakan adalah kemungkinan terbaik yaitu lulus. Oke? Jadi harus semangat. Kakak akhiri pertemuan, sama-sama sayang, kakak akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala hal yang mungkin tidak berkenan atau yang kurang di hati kalian semuanya. Tapi mudah-mudahan segala hal yang positif dan yang bermanfaat mudah-mudahan bisa membawa kalian kepada kelulusan. Kakak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi besok, oke? Makasih banyak ya, Kak. Selamat Oke, sore Kak. Kak. Makasih, Kak. Terima kasih Kak. Kak. Iya. Bye.